Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan bab 1. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari lembaga keuangan dan perbankan secara umum yang ada di Indonesia, termasuk bagaimana operasionalnya, kemudian sejarahnya dan seterusnya. Dan di bab 1 ini kita bahas ruang lingkup dari bank dan lembaga keuangan tersebut. Dulu pada awalnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dipenuhi secara sendiri. Semua yang dia butuhkan dilakukan usahanya sendiri. Dan seiring perkembangan waktu dan seiring meningkatnya kebutuhan mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya. Dari satu individu ke individu yang lain punya produk masing-masing, punya perbedaan yang saling melengkapi. Inilah awal terjadinya konsep barter atau tukar-menukar. Pada awalnya memang barang ditukar barang. Kemudian dalam perkembangannya karena barang juga semakin kompleks, maka sistem barter masuk ke instrumen pembayaran. Secara modern ya, barang atau jasa. Hanya saja pada perkembangannya, lagi-lagi setelah kebutuhan makin kompleks, mulai muncul beberapa kendala dalam sistem barter ini. Di antaranya adalah sulit menemukan orang yang mau menukar barang atau jasa sesuai dengan keinginan. Jadi satu orang ingin tapi orang yang lainnya tidak ingin. Nah, kendala ini mulai muncul. Kemudian muncullah sistem moneter atau monetary system. Ini mulai muncul dalam dunia perdagangan, juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. Nah, sistem moneter yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran lama-kelamaan membutuhkan bank. Apa fungsinya? Untuk mencetak, mengatur, mengawasi peredaran uang, terlebih dalam perkembangan antar negara. Perkembangan perbankan, kita tahu sejarah mencatat asal mula perbankan terjadi pada zaman kerajaan di Eropa. Lalu berkembang ke daerah Asia Barat dibawa oleh para pedagang, selanjutnya ke benua Asia, Afrika, dan belakangan ke Amerika. Jadi Amerika malah belakangan. Kegiatan perbankan yang pertama kali adalah jasa penukaran uang. Pertama kali money changer yang dilakukan bank. Nah, oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat penukaran uang. Dalam perkembangannya, kegiatan operasional bank kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang. Sekarang disebut kegiatan simpanan. Lalu bertambah lagi menjadi kegiatan peminjaman uang atau pemberian kredit. Itu sedikit sejarah perbankan yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai kepada materi. Lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Jadi secara teoritis ada dua macam lembaga keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Lalu adapun peranan utama dari kedua lembaga ini sebenarnya relatif sama, yaitu sebagai financial intermediation atau perantara keuangan antara ultimate lender atau surplus unit dan ultimate borrower atau defisit unit. Kita ke slide selanjutnya, peranan lembaga keuangan. Jadi peranan lembaga keuangan dalam proses intermediasi keuangan dapat dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, asset transmutation atau pengalihan aset. Jadi lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Yang kedua, liquidity atau likuiditas. Likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang secara tunai, uang tunai, cash money, pada saat uang tersebut dibutuhkan. Uang ada pada saat uang tersebut dibutuhkan, itu likuiditas. Kemudian income reallocation atau relokasi pendapatan. Jadi lembaga keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya transaction atau transaksi, yaitu lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Kita ke slide selanjutnya, ke video selanjutnya ya. Saya lanjutkan ke video berikutnya agar Anda membukanya tidak terlalu berat. Jadi ukuran videonya kita bikin tidak terlalu besar, tapi ada beberapa video.